Anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN, yaitu kita masih membahas mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya, atau KD 3.1. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perumusan dasar negara Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pembentukan BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu badan bentukan Jepang yang diperuntukkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Selaku Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Kemudian, BPUPKI melaksanakan sidang resmi selama 2 kali, yaitu sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945 dengan agenda perumusan dasar negara. Sedangkan sidang resmi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan agenda perumusan hukum dasar atau undang-undang dasar. Sidang resmi pertama dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in atau dikenal dengan Gedung Pancasila saat ini ya. Dan sidang ini membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara. Dalam sidang resmi pertama ini, ada 3 tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Tokoh yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu pada hari pertama sidang resmi pertama BPUPKI. Beliau memberikan usulan dasar negara secara lisan dan secara tertulis. Adapun rumusan usulan dasar negara secara lisan diantaranya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, serta kesejahteraan sosial. Sedangkan rumusan atau usulan dasar negara yang diberikan secara tertulis diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di hari kedua sidang pertama BPUPKI, tokoh yang memberikan usulan dasar negara adalah Mr. Supomo, itu pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Kemudian di hari terakhir atau hari ketiga, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga memberikan usulan dasar negara melalui pidato yang dibawakannya dalam sidang BPUPKI pertama tersebut. Adapun usulan dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno antara lain kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno atas saran ahli bahasa yaitu Bapak Muhammad Hatta, kelima usulan dasar negara ini dinamakan dengan Pancasila. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 dijadikan sebagai hari lahir Pancasila yang biasanya kita peringati setiap tahunnya. Mengingat pertama kalinya secara resmi Pancasila diperkenalkan sebagai suatu ideologi atau suatu dasar negara.
Oke, selanjutnya kita akan mengenal istilah Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Sehingga kata Pancasila bisa diartikan sebagai 5 aturan dasar. Sebelumnya, istilah Pancasila sudah ada dan disebutkan di dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang berkembang pada masa Kerajaan Majapahit. Di sini, Pancasila diartikan sebagai 5 perintah yang berisi 5 larangan, yakni dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk karena minuman keras. Meskipun telah disepakati jika nama dasar negara Indonesia adalah Pancasila, akan tetapi belum ada kesepakatan tentang rumusan dasar negara, dikarenakan terjadi perdebatan tentang rumusan dasar negara yang menyangkut hubungan antar negara, sehingga Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil berjumlah 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 1945, BPUPKI secara resmi menyelesaikan sidang pertama dan memasuki masa reses atau biasa dikenal dengan masa sidang yang dilakukan di luar sidang resmi, atau kita lebih biasa mengenalnya di sidang tidak resmi, ya, sidang reses, sidang yang dilakukan pada masa antara sidang 1 BPUPKI dengan sidang 2 BPUPKI. Kemudian, panitia kecil yang dibentuk oleh Ketua BPUPKI bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Jadi, panitia 8 ini bertugas mengumpulkan usulan-usulan dasar negara yang diajukan pada masa sidang pertama BPUPKI untuk kemudian dibahas pada masa sidang berikutnya. Setelah pembentukan panitia 8, dilakukanlah sidang di Gedung Chow Sang-in bersama 38 anggota BPUPKI, dan dalam sidang ini dibentuk panitia 9. Kenapa disebut panitia 9? Karena panitia tersebut berjumlah 9 orang. Sementara itu, panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dianggotai oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin Cokrosujoso, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Raden Abikusno Cokrosujoso, Abdul Kahar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Setelah panitia 9 melakukan tugasnya, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mencapai satu persetujuan atau kesepakatan hingga kemudian dihasilkan Piagam Jakarta atau biasa dikenal dengan istilah Gentleman Agreement. Jadi, Piagam Jakarta ini adalah hasil dari sidang yang dilakukan oleh panitia 9, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Itu pada masa sidang reses, ya, atau sidang tidak resmi BPUPKI. Nah, di sini ada tampilan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh panitia kecil selama masa reses atau selama masa sidang tidak resmi BPUPKI. Pada dasarnya, Piagam Jakarta sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa kita pelajari atau biasa kita lihat dalam kehidupan saat ini. Yang membedakan hanyalah pada alinea keempat, di mana dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang ternyata
menuai pertentangan, khususnya terkait dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, protes ini terjadi istilahnya terjadi ketika Piagam Jakarta ini rilis ya. Jadi ternyata ada protes oleh pihak atau wakil-wakil dari Protestan dan Katolik yang keberatan dengan bunyi sila pertama karena dianggap hanya memihak kepada golongan Islam saja. Kemudian untuk meredam gejolak tersebut, tokoh Muhammad Hatta atau Bapak Muhammad Hatta mengajak seluruh tokoh elemen agama atau seluruh tokoh-tokoh agama seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum dilanjutkan ke sidang kedua BPUPKI supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelumnya dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian setelah adanya pertemuan oleh beberapa tokoh diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah perumusan dasar negara yaitu Pancasila. Harapannya dengan kalian mempelajari sejarah ini kalian bisa lebih mengingat semangat para pendiri negara ya, dan harapannya kalian bisa menjadi generasi muda yang jas merah atau kata Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dikenal dengan istilah jas merah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.